tentu kan kerusakan jalan itu karena air tergenang kan? Air tergenang, betul. Tergenangnya air ini kena apa ini? Kalau kita lihat mungkin setiap hujan itu air kan tergenang. Kalau Ya. kita perhatikan lebih lanjut, itu saluran drainase yang tidak memadai Ah, atau tidak mampu menampung curah hujan pada waktu itu. Jalan-jalan utama tidak memiliki saluran drainase di kiri kanan jalan, atau kondisi jalannya itu adalah lebih rendah daripada tempat pembuangan saluran drainase gitu. Selamat berjumpa kembali dengan kalian pencinta Batam Pos. Kami tetap hadir bagaimanapun beratnya perekonomian di negara kita, terutama di Kepri ini. Kami sebagai pemberi informasi terakurat, terpercaya, dan tercepat buat Anda, kami memberi yang terbaik. Nah, untuk kali ini, kami sarankan, jika Anda membutuhkan informasi akurat, tercepat, ada di website kami di www.batampos.co.id atau di batampos.jawapos.co.id, itu secara nasional. Atau kalau kalian mau berlangganan web koran, artinya tidak memegang fisik, bisa berlangganan. Nah, untuk caranya berlangganan, klik aja di www.batampos.co.id. Dan juga tidak ketinggalan kami memberi informasi yang terbaru buat Anda melalui media sosial kami. Apa, Ri? Instagram, Facebook, TikTok. Sebutkan namanya, Ri. Sebutkan namanya. Di Batam Pos Official. Oke, itulah sekilas untuk Anda yang butuh informasi. Nah, kebetulan di sebelah kiri saya, pendamping kiri saya ini, teman saya udah lama berkecimpung dan sudah lama melintang di Kepri sampai ke Karimun ya. Iya, betul, Dengan betul. Bang Beni, Gustia Beni. Alumni apa Bang? Kita Alumni kriminal. alumni kriminal kalau di koran Batam Pos, dan dia mahasiswa di Padang dulu. Sekarang mengadakan dirinya sebagai bapak yang baik di rumah dan bapak yang bertanggung jawab. Nah, bapak ini selalu mengeluh. Walaupun dia redaktur di Batam Pos yang hari-harinya selalu mengisi pos di ekonomi, dia selalu mengeluh perekonomiannya. Nah, perekonomiannya kenapa dikeluhkan? Ya itu tadi, kendaraan dia sering rusak karena banyak jalan-jalan rusak di Batam khususnya ini. Apalagi akhir-akhir ini yang sering banjir Ya, di betul. mana-mana. Nah, menurut Bang Beni gimana ini? Kalau pengamatan Bang Beni yang selalu putar-putar Batam ini, kayak mana drainase? Jalan dulu. Jalan-jalan kita bahas dulu. Jalannya. Memang kalau kita perhatikan setiap hujan deras turun, Ya. jalan yang sudah diperbaiki oleh pemerintah, Yang sudah yang ditambal, Oh iya. tambal itu cenderung rusak kembali. Artinya berlubang kembali. Itu akibat hujan itu. Hujan deras itu, air yang tergenang, jadi merusak lagi kontur jalannya gitu. Kenapa bisa sampai air? Tentu kan kerusakan jalan itu karena air tergenang kan? Air tergenang, betul. Tergenangnya air ini kena apa ini? Kalau kita lihat mungkin setiap hujan itu air kan tergenang. Ya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, itu saluran drainase yang tidak memadai atau tidak mampu menampung curah hujan pada waktu itu. Ada banyaknya kita lihat di jalan-jalan kita di Batam ini, jalan-jalan utama tidak memiliki saluran drainase di kiri kanan jalan, atau kondisi jalannya itu adalah lebih rendah daripada tempat pembuangan saluran drainase gitu. Padahal debit air semakin banyak. Dengan banyaknya pembangunan perumahan artinya hutan-hutan nggak ada lagi sebagai tempat tempat resapan menyerapan air atau Iya, resapan air tidak ada lagi. Oh, itu pula yang buatnya ya. Iya. Jadi harapan Abang untuk pemerintah, apalagi ini di era baru ini, bupati wali kota dengan wakilnya yang sekaligus ex officio kepala BP dan wakilnya itu, apa ke depan ini? Ya, kalau harapan saya ke depannya, selain kita gencar melakukan pembangunan jalan, diiringilah dengan saluran drainase yang lebih memadai. Misalnya janganlah saluran drainase kita bangun atau kita bikin
ukurannya tidak terlalu besar atau kecil gitu. Kalau bagus kan kita bikinlah skala yang lebih besar gitu. Sekali bangun, Sekali bangun dia selesai. selesai gitu. berapa puluh tahun ke depan Iya, ya. untuk berapa Iya, tahun ke iya. depan. Harapan kita seperti itu ya. Itu. Jadi ya ketika hujan sederas apapun hujan, dia mampu menampung curah hujan ini. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan para pembaca Batam Pos. Contohnya ini Simpang Kabil. Ah, betul. Itu udah seperti kayak apa ya? Cekungan apa? Cekungan, namanya? ya. Kayak kuali ya. Iya. Kuali. Jadi walaupun nanti ada penambahan jalan, badan Ditinggikan jalan lagi. kiri kanan, kalau nggak ditinggikan, Iya. tetap juga kalau hujan pasti banjir juga. Lagi. Jadi ya kepada pemangku kepentingan, apalagi sekarang ini Simpang Kabil mau ke arah Muka Kuning lagi pelebaran, lebih bagus ditingkatkan ya. Ya ditinggikan. Kalau kita lihat, kalau saya perhatikan kondisi jalan itu sekarang, Ya, ya. itu kan sudah mulai dilakukan penyemainan di beberapa titik itu. Ya, yang penambahan ini ya. Penambahan jalan itu, pelebaran jalan ini, Ya, sudah ada penyemainan beberapa titik. Cuma belum saya lihat secara lebih nyata gitu kan, saluran drainase untuk pembuangan air di paling ujung atau di paling pinggir jalannya tersebut. Betul. Dan pembuangannya itu kemana? biasanya? Kemana? Itu yang harus kita pikirkan. Apakah ke Dam Duriantang atau memang langsung nanti ke arah Jodoh lewat Poltabes itu? Iya. Apakah cukup drainase sebesar itu untuk menampung air dari semua penjuru Iya. supaya Simpang Kabil itu Bisa. hujan Pasti banjir, pasti tinggi air di sana. Kasihan juga. Aku juga kalau gerimis nggak mau lewat sana, Pak. Ya, banyak orang yang memilih jalan yang memilih alternatif jalan lain. Biar mereka jalan lebih jauh tapi kendaraan mereka aman dan mereka tidak terkena macet di sana. Nah, itu pula kendalanya di sana itu, Bang. Kalau kita mau ke Muka Kuning itu putus. Artinya industri putus kan? Betul. Itu salah satu harus dipikirkan pemerintah kita ini. Iya, betul. Akses itu. Oke lah kalau orang Batu Haji yang dia dari Batam Center bisa lewat Sekupang. Lewat Sekupang, betul. Tapi kalau hanya ke Muka Kuning atau Piayu itu satu-satunya akses. Sementara kalau kondisi saat ini mereka memilih jalur alternatifnya lewat ke Seitamiang, Udah. itu akan lebih memperlama, selain memperjauh jarak, itu akan menimbulkan macet lagi di simpang SP Plaza. Itu setiap pagi SP Plaza itu macetnya minta ampun kita. Plaza Batu Haji. Batu Haji. Oh, itu juga. Rusaknya jalan juga. Makanya kalau mereka mencari alternatif lain, jalan lewat ke Tiban, mereka pasti akan terkena macet di sana. Bahkan lebih lambat lagi mereka sampai tempat akhirnya kerja. lebih lambat ya. Lebih lambat lagi. Satu saran kami yang kami hanya bisa menyarankan, jika pemerintah memungut pajak kendaraan, ya tolonglah jalan kendaraan kami juga diperbaiki supaya mulus, supaya kami tidak malas untuk bayar pajak. Betul. Dan nyaman juga di jalan. Iya. Sama seperti dari Simpang Kabil sekarang ke bandara kan sudah enak, kita udah nyaman. Udah nyaman. Kalau kita terburu-buru kita bisa lah lebih cepat ke sana nyampe. Ya. Tapi kita tidak tahu. Aku juga belum melihat di sebelah kiri kanannya itu drainase ada belum? Nah itu memang betul. Kalau kita perhatikan secara detailnya memang belum terlihat drainase khusus. Memang waktu pembangunan dulu kita melihat ada gorong-gorong, tapi kan gorong-gorongnya sekitar, saya perhatikan paling besar mungkin 2 meteran mungkin. Nah, kalau kita secara kita pikirkan kan itu mungkin tak memadai kalau waktu hujan deras kan. Karena kalau ya setelah perbaikan jalan ini daerah sana tetap banjir. Nah itu maksudnya kita itu pembangunan harus seiring dengan dan kompleks semua dapat. Iya. Ada pembangunan jalan, drainase ada. Iya betul. Dan harus dipikirkan juga karena banyak sekarang ini juga jalan itu kadang ada di bawah drainase. Jadi cepat dia. Kalau nggak di bawah drainase yang mumpet. Ya itu dia. Jadi sebagai kota Batam sebagai kota kawasan wisata yang kita jual sekarang ini, ya kita mintalah stockholdernya pemerintah untuk bisa bekerja untuk itu semua. Apalagi sekarang ini banyak efisiensi, tapi khusus untuk kehidupan orang banyak, proyek-proyek kehidupan orang banyak, tolonglah kepada wali kota atau jajarannya, kalau untuk kehidupan orang banyak, janganlah dipotong-potong anggaran seperti satu perbaikan jalan, pembangunan drainase, dan ini juga untuk sekolah dan yang lain-lain. Untuk fasilitas umum lah itu ya. Fasilitas umum. Apalagi kan sekarang ini kalau kita dengarkan bakal banyak pengangguran kalau tidak secepatnya ada perubahan di anggaran, karena kebanyakan kan di sini sebagai kota mix, pertemuan udah jarang sekarang di hotel. Iya betul. Nah,
Ini berpengaruh juga kan ketika hunian hotel, ketika ke pekerja hotel gimana. Jadi pemerintah juga harus memikirkan sampai arah sana. Bagaimana mensiasatinya ini. Oke, anggaran di Pemko Efisiensi. efisiensi, tapi gimana dengan yang lain? Nah, seperti itu apa seperti apa nanti ya kami serahkanlah kepada ibu bapak yang jadi pilihan kami, Ya, pemimpin kebijakannya. kami. Kebijakan-kebijakan yang bisa gitu. Selain jalan, nah ini satu, kebetulan abang kan dekat di jalan apa yang rusak di Sikisu itu. Sikisu ya, Nah, saya tinggal gimana? daerah sana. Gimana? Itu kalau di sana tuh memang sejak beberapa hari belakangan atau 2 minggu belakangan ini sudah ada alat berat yang diposisikan. Yang bekerja. Yang ditempatkan di sana. Oh, Tapi bukan bekerja? bekerja ada, tapi saya lihat belum terlalu gencar lah. Mungkin lambat Oh. pergerakannya. Iya, Nah, sebenarnya memang jalan itu menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sana. Iya. Apalagi penyebab kemacetan itu selain jalannya rusak, Ya. kalau kita perhatikan dari segi apanya itu adalah karena karena berdekatannya simpang Cikisu itu dengan simpang ke arah Tamaraya, duanya jaraknya cuma nggak sampai 1 kiloan, berapa ratus meter aja. Jadi kalau satu sisi jalan persimpangan ini tersumbat atau macet, maka akan merembes ke simpangan lagi satu lagi. Dan satu saya lihat situ, aku beberapa kali lewat dari sana untuk memantau. Kalau kita dari arah Batam Center ini mau ke arah Taras, ya kan langsung disuruh belok kiri. Ya, kalau pagi hari dan sore hari. Pagi dan sore hari. Nah, masalahnya di depan ruko itu tak diperbaiki, Pak. Lubangnya itu, Bang. Jalannya tuh. Sekarang kalau tadi pagi saya lewat di sana tuh itu sudah kayak kubangan lewatnya di sana. Karena tanah-tanah berserakan, karena air hujan tadi itu kan, dan bikin jalan itu betul-betul kotor. Nah, itu dia maksudnya. Kalaupun dibuat itu sebagai jalan alternatif, yang di depan ruko itu maunya dirapikan dulu lah. Rapikan dulu lah gitu. Jangan langsung dibuat ke sana, walaupun itu sebagai solusi ngatasi macet, tapi ketika kita belok ke sana itu mobil-mobil kita itu yang jadi korban, akhirnya suara-suara sumbang akan keluar juga kan. Iya betul. Memang jalannya itu banyak lubang kalau kita lewat jalur alternatif itu banyak lubang, sebanyak sekali dan ukurannya pun besar-besar di sana. Apa salahnya didatakan lah dulu ya Pak ya, baru kita aman bisa nanti ke sana. Baru lewat situ dibuat jalur alternatif gitu loh. Jadi bisa jadi solusi untuk atasi kemacetan. Kalau aku lihat di situ lari 10 pun nggak bisa. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Memang nggak bisa. Apalagi kalau mohon maaf ya, bagi orang-orang kaya lewat sana itu dengan mobil cepernya itu akan kena. Nah itu juga jadi walaupun itu dibuat jalan alternatif, tapi dikasihlah jalan alternatif itu juga yang sesuai, yang enak juga. Jangan asal diputar ke sana kita, tapi kondisi jalannya lebih memprihatinkan. Lebih memprihatinkan gitu loh. Betul. Itu salah satunya. Dan satu permintaan kami ya, khusus untuk jalan ini, apalagi di hari hujan ini ya. Betul. Dan juga untuk pecinta Batam Pos di musim-musim belakangan ini hujan, petir satu kayak saran dari BMKG kemarin, jangan main handphone di ruang terbuka ya kepada pecinta Batam Pos petir. Contoh satu udah ada 2 ya? 2 kemarin. 2 kena ya. Satu di dekat Pondok Habibie. Kemarin yang di Batu Merah kita kan tahu ada handphone di badannya atau enggak, tapi yang jelas jauhilah tempat terbuka kalau ada petir dan jangan main handphone. Jangan angkat handphone kalau enggak pacar mau yang telepon. Dimatikanlah demi keselamatan kita. Karena kemarin di Singkuang langsung meninggal di lokasi ya, ibu bapak itu ya, yang menjalan nangkap ikan itu. Oke, sekian dulu pembicaraan kami dengan Pak Gustiabe ini. Tapi ada beberapa berita yang layak Anda baca besok. Jika Anda mau membacanya, lewat mana dulu? Lewat mana dulu mau dibaca pembaca? Lewat koran. Kalau lewat koran seperti ini ceritanya. Kalau lewat koran ada beberapa kisi-kisi yang akan terbit besok. Salah satunya itu aku buka dulu. Biasa dari sekolah Pak. Kita ini contek, jadi kita contek dulu. Ya untuk besok itu ada ini kerusakan jalan kayak Sikisu ada kerusakan jalan menuju pelabuhan Sagulung rupanya. Tak lupa dari pengamatan wartawan kita itu akan diangkat untuk besok. Dan ini mana lagi ini? Memang
wartawan Batam Pos ini banyak kali jadi banyak yang dikirim. Jadi kita harus lihat lagi. Nah, tim terpadu sisir drainase Batam. Sudah, artinya sisir ini mereka bukan hanya melihat, tapi mau melihat sejauh mana apa penyebab banjir kalau hujan turun. Nah, kita tunggulah realisasi mana yang akan diambil oleh Pemkot Batam kalau udah tahu penyebab banjir. Ya, nah ini salah satunya besok juga kalau mungkin ini di Metropolis ini. Selain pemerintah rupanya industri ini menggalakkan sekarang ini efisiensi, namanya efisiensi. Nah ini akan picu ancaman pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor. Sangat miris kita. Dulu kita tahu ini Batam ini adalah tempat mencari pekerja. Kalau seperti ini akan semakin banyak pengangguran. Nah sebelum itu terjadi ya monggo pihak-pihak terkait carilah solusi. Baru ada lagi Gedung Beringin yang abang dulu. Ya, Abang kan dulu suka di di situ. Penas Kupang juga saya dulu. Pas di Sikupang abang Iya. kalau ngantuk kan ke sana tidur kan. Nah itu sampai sekarang terbengkalai, kita nggak tahu mau jadikan apa. Tapi warga usul itu lebih bagus dibuat jadi taman budaya. Nah bisa juga. Bisa boleh juga itu. Itu nanti jadi tempat wisata lagi itu kan. salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Ya. Nah dari pengadilan yang kami dapat hari ini seharusnya sidang tuntutan untuk 10 atau 12 anggota mantan polisi yang menjual barang bukti sabu ditunda. Alasannya, Anda mau tahu alasannya? 1, Baca Batam Pos. 2, baca Batam Pos. 3, baca Batam Pos. Oke. Itulah beberapa berita yang layak besok kami tampilkan di wajahnya Batam Pos cetak. Bagi kalian yang langganan tinggal menunggu di rumah. Bagi kalian yang ingin langganan hubungi call center kami. Kalau mau real time berita, Anda tinggal baca Batam Pos Co.id. Kalau Anda ingin mengetahui kejadian-kejadian di seputar Kepri, wartawan kami di lapangan siap dan selalu menyebarluaskannya melalui live di Facebook ya, Ri? Facebook dan Instagram. Nama Facebook kita, Ri? Batam Pos. Itu dia. Instagram kita? Batam Pos juga. Oke, sekian dari kami. Tetap semangat, sehat selalu. Besok 20 Mei adalah hari kebangkitan. Mari kita bangkit bersama-sama. Yuk! Bangkit. Yuk.